Shalom, selamat pagi buat kita semua yang dikasihi Tuhan dan juga mengasihi Tuhan Yesus. Halo, selamat pagi buat kita semua yang Pagi hari ini kita akan memulai Pray and Bible Study kita. Sebelumnya kita mau tundukkan hati kita mau satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang ke tempat kudus-Mu mengucap syukur untuk setiap kebaikan kemurahan-Mu, untuk apa yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru, untuk nafas kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, sehingga kami boleh Tuhan dibangunkan tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu kembali. Sebelumnya ya Tuhan, selidiki hati kami. Ada banyak yang Kau dapati tidak berkenan, baik itu dari perkataan kami, perbuatan kami, maupun pikiran kami. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu pada saat kami memuji, menyembah Engkau, siapkan kemah Tuhan yang akan memimpin kami masuk dalam hadirat-Mu. Kau berkati device kami, jaringan internet kami Tuhan, semua yang ada dalam room Zoom ini, sehingga kami semua boleh Tuhan menikmati akan hadirat-Mu, akan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan akan acara Pray and Bible Study pada pagi hari ini. Biarlah Engkau beracara, Kau berkati juga hamba-Mu, Evangelis Fani Saswita Tuhan, yang akan Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu, tambah-tambahkan hikmat, perbaharui perwahyuan daripada Engkau, untuk kami semua Tuhan bisa mengerti, memahami akan isi hati-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk diskusi setelah acara ini, untuk kami semua boleh sama-sama kembali Tuhan bisa melihat akan kebenaran Engkau lebih dalam lagi. Dengan benar Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami rindu Tuhan untuk kami diperbaharui setiap hari. Kami serahkan semua doa kami dan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir, kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita akan fokus beberapa saat ke depan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan juga. Biarlah Tuhan mempersiapkan hati kita semua firman Tuhan katakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Layaklah segala bangsa. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Kita ulangi lagi. Besar dan
ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Haleluya, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab kau Allah yang kudus, kau layak disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, 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 layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Benar Tuhan, Kau layak kami puji, Kau layak kami sembah Tuhan. Kau layak kami hormati, karena Kau adalah Allah yang berkuasa alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, 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 layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya, namamu besar termulia.
Dipersilakan. Baik, Shalom, selamat pagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor Kemal dan semua yang sudah hadir, Ibu Ira, Ibu Weni. Baik, Mami, semuanya kita akan masuk dalam sharing firman. Untuk kita belajar pagi hari ini itu Bible Study. Kita siapkan hati, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih kalau kami boleh sampai satu hari lagi untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, bila Kau dapat disikap patah hati, pikiran, perasaan, khususnya hamba-Mu ini dan setiap kami yang kurang berkenan, yang menyakiti hati-Mu, Roh Kudus, orang di sekitar kami, bahkan gerak perasaan kami mengakui dan mohon ampun Tuhan. Agar semua yang sharingkan ini bukan ibadah rutinitas biasa dan tidak sia-sia, tapi kembali boleh menjadi tanah yang subur, berbuah dan menghasilkannya. Dan kami menjadi orang-orang yang dilayakkan, ditahirkan, dikuduskan dengan kuasa darah Yesus. Dan Kau dapati ibadah kami boleh berkenan. Bapak berkati hamba-Mu sharingkan firman ini dan setiap kami yang mendengarkan yang dimampukan oleh Roh Kudus menjadi pelaku firman. Baik saat kami ibadah ini maupun nanti mungkin orang yang mendengarkan lewat tayangan media sosial yang lainnya, Bapak. Kuduskan kami, tahirkan kami, dan Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur menyambut berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, kita akan buka di Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Itu dulu ya. Ada satu referensi lagi, tapi karena kita di sini fokus kepada Bible Study, jadi kita akan memulainya dengan belajar tentang beberapa ayat-ayat yang kita akan kupas. Nanti setelah ini mungkin kita ada di diskusi, pertanyaan, ataupun mungkin ada tanggapan. Saya ambilnya itu spiritual treasure. Apa sih spiritual treasure itu? Ternyata kalau saya ambil kata secara dalam, dia bukan bendahara atau perbendaharaan. Kalau treasury itu ternyata dipakai untuk hal-hal yang berbau rohani. Jadi kalau kita cuma sebagai accounting atau kepala finance, direktur keuangan, kita nggak bisa bilang bahwa orang itu treasury. Tapi kalau di dalam kerohanian yang berhubungan dengan sifat rohani, khususnya rohani Kristen, orang percaya secara alkitabiah, kita bisa mendapatkan kata-kata treasury ini. Jadi saya ambil spiritual treasury adalah artinya perbendaharaan rohani, kalau bahasa Indonesia gampangnya. Tetapi kita di sini akan berbicara bukan perbendaharaan kayak saya mungkin lagi ditunjuk sebagai bendahara, dipercayakan sebagai bendahara di PBS. Tapi not about like that, tapi ini untuk sesuatu yang apa sih yang kita simpan, perbendaharaan kita tuh isinya apa aja sih gitu, khususnya saya gitu. Ternyata kalau kita koreksi-koreksi, perbendaharaan kita ini banyak juga hal-hal yang tidak berguna. Bisa dalam petik kalau Rasul Paulus bilang sampah gitu. Kita masih nyimpan banyak sampah tanpa kita sadari. Karena kita berpikir gini, kalau mau masuk surga itu kan, kalau dulu fokusnya jangan berdusta, jangan berzinah, jangan mencuri, membunuh, menginginkan orang lain, menginginkan hak orang lain atau apapun dan sebagainya. Ternyata kalau secara spiritual treasury itu nggak bisa seperti itu. Ternyata sekecil apapun yang kita simpan dalam hati kita, menggerutu, pikiran negatif, egois, apapun bentuknya itu ternyata itu kalau kita masih simpan, kita nyimpan sampah. Nanti kita lihat apa akibatnya kalau orang masih nyimpan sampah dalam hidupnya. Karena ternyata kita tahu juga sebelum saya masuk ke sini ada referensinya, cuman karena kita mempersingkat waktu, kita tahu Rasul Paulus mengatakan yang dulu kuanggap berharga, ini ya Rasul Paulus ya di Korintus mengatakan, yang dulu kuanggap berharga, saat ini setelah dia menerima Kristus, dia bilang itu sampah. Sebenarnya sampah itu karena bahasa di Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia itu membuatnya kalau bahasa tanda petiknya apa? Diperhalus. Kalau kita lihat di bahasa aslinya, itu ternyata bukan cuma sampah, tapi kotoran. Ternyata kalau di Alkitab yang kita bilang, Rasul Paulus mengatakan, yang dulu kuanggap berharga sekarang adalah sampah. Sebenarnya sampah pada hakikatnya di situ itu bukan sampah dalam arti kalimat yang manis gitu, enggak. Sampah ini bisa dikatakan kalau bahasa aslinya itu kotoran. Kotoran. Kita bisa bayangin kan, kalau kita di perbendaharaan kita nyimpannya kotoran. Kalau kita artikan secara fisik, kita juga ngeri banget ya. Kalau misalnya ternyata kita jadi bendahara dalam tanda petik, ini bendahara fisik nih, bendahara yang
maaf ya, bendahara yang untuk dunia misalnya gitu, atau bendahara fisik lah, nggak usah untuk dunia fisik, misalnya kita di gereja gitu, kita ditunjuk sebagai bendahara, ternyata yang kita simpan itu hasil dari korupsi misalnya, hasil dari mencuri, hasil dari membegal. Nah, itu bisa dikatakan kita kan nyimpen sampah secara bentuknya fisik. Nah, bisa bayangin nggak kalau rohani kita masih menyimpan sampah? Saya ini baru ngeh juga ini. Karena beberapa kejadian-kejadian yang terakhir terus-terus di belakangan ini dan beberapa dari hamba Tuhan yang udah menyampaikan, ini juga ada apa ya, terberkati dengan kemarin itu Pastor Kemal waktu khotbah di Bukit, yang berbahagialah orang yang menderita, berbahagialah orang yang lembut hatinya dan segala macam. Itu kan insight ya, gitu. Tetapi nanti kita akan buktikan. Kalau orang masih nyimpan sampah, apa akibatnya? Kita sama-sama belajar ya di Lukas 6 ayat. Tadi itu cuman masih ini aja, belum main postnya. Itu masih bisa dikatakan cemilan kita pagi hari ini. Cemilan rohani kita tadi tentang apa makna sampah yang dimaksud dalam di Kisah Rasul yang Paulus katakan yang dulu kuanggap berharga dengan sampah. Sampah yang tanda petiknya kalau kita bicara dengan bahasa aslinya dia bukan sampah adalah sampah, tapi sampah dalam bentuk kotoran. Dan saya nggak mau ngomong lebih jelek lagi. Ternyata kalau cari lagi makna sebenarnya itu bukan cuma kotoran biasa. We know that ya. Oke, kita belajar di Lukas 6 ayat 43, demikianlah firman Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Ayat ke-44, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ayat ke-45 dari Lukas 6, ini adalah poinnya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaannya. Saya ulangin ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kita sampai sini dulu. Jadi di sini saya belajar gitu. Saya juga terberkati dengan kemarin yang Bu Dr. Gigi Weni Hadi mengatakan bahwa segala sesuatunya itu kan kalau kita bisa apapun yang kita lakukan, bahkan kalau saya misalnya omak saya dulu umurnya 92 tahun. 92 tahun omak saya berdoa sampai apapun yang dia semua dia lakukan, bayar perpuluhan, bayar ini itu. Tetapi ternyata kalau tidak dengan kasih, kita udah belajar juga kemarin itu bahwa itu adalah nol. Kalau bahasanya Ibu Weni saya pinjam ya Bu Dokter, itu adalah nol. Kalau saya bahasanya zero o zero. Jadi dari situ saya belajar lagi gitu. Tadinya saya ada juga yang saya tidak bawa ke arah ini, tapi setelah agak sore saya waktu WA ke Bu Ira akhirnya ini Tuhan kasih yang ini. Di sini saya belajar lagi. Ternyata gini, bagaimana kita mau melakukan semua yang Tuhan mau? Karena dasarnya kan dulu kita berpikir hanya yang besar-besar aja kan. Kalau aku nggak begini, nggak begitu, nggak begini, nggak begitu. Ternyata itu semuanya benar nggak? Benar. Seperti orang kaya, kita tahu ada anak muda orang kaya. Dia bilang sama Tuhan Yesus, apalagi yang harus kulakukan supaya aku boleh menerima keselamatan yang kekal. Kan dia bilang, kata Tuhan kan, kau jangan mencuri, jangan. Oh dia bilang dari masa mudaku, gawat nggak tuh? Mungkin saya aja dari masa muda saya nggak jelas kan. Nah tapi dia berani loh mengatakan, aku dari masa mudaku, aku tidak bohong, tidak mencuri, tidak berini, tidak korupsi, tidak semua tidak berzina. Kata Tuhan Yesus, baiklah kalau begitu, jualah seluruh hartamu, bagikanlah kepada orang miskin dan ikutlah aku. Langsung apa dibilang? Masjul lah hatinya dia. Langsung sedih dan muram wajahnya, terus dia pergi berbalik. Apakah salah orang ini? Hanya Tuhan Yesus yang tahu. Karena apa? Ternyata di dalam hatinya, dia masih menyimpan juga harta-hartanya itu. Dia nggak siap melepaskan semua itu. Ternyata segala sesuatu yang kita simpan dan kita nggak siap lepaskan, itu juga dipertanyakan. Karena kita mau belajar sekarang segini, benda-benda atau apa rohani apa aja yang kita simpan di bendahara kita ini. Jadi bukan cuma yang besar-besar seperti kita bilang, aku kan udah nggak gosip, aku kan udah nggak apa ya bahasanya ya, nggak bunuh, nggak berjinah lah, apalah, enggak. Ternyata
hal-hal yang secara spiritual rohani itu bukan cuma yang kelihatan. Kan kalau kita orang itu mencuri, kelihatan nanti kan, ada hukumannya, ada punishment-nya, terus ditangkap dan segala macam. Kalau dia membunuh, apalagi mengambil milik orang atau apa itu kan akan kelihatan nanti, dampaknya itu cepat kelihatan. Tetapi yang dimaknai di sini adalah spiritual treasury adalah yang rohania yang kita simpan. Sebenarnya di dalam batin hati kita, rohani kita, kehidupan rohani kita itu apa aja yang kita udah simpan. Kasih kah? Pengendalian diri kah? Apa atau apa. Ternyata yang dimaksud dengan sampah di sini adalah kotoran. Kotoran itu berarti apa? Sesuatu yang bau, jijik, dan jadi racun dan sangat tidak baik gitu. Saya pinjam kata-kata yang bagus aja. Walaupun sebenarnya kata-kata aslinya nggak semanis itu. Gitu. Nah, karena di sini sudah dikatakan, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi ternyata tanpa kita sadari, cepat atau lambat, sampah yang kita simpan jadi perbendaharaan rohani kita itu suatu hari akan kelihatan. Mau ditutupin kayak apapun nanti kelihatan. Karena udah jelas Firman berkatakan, tidak ada pohon yang baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi kalau perbendaharaan kita, hal-hal rohania yang kita simpan itu dengan cara yang tadi teman kita udah belajar, dengan kasih yang tulus, ikhlas, kasih agape, apapun bahasanya yang sangat kita udah pelajari kemarin, pasti itu akan menghasilkan buah yang sama. Jadi kalau kita masih menghasilkan buah sama, yang tidak sama, si Elizabeth Fanny masih tidak menghasilkan buah yang sama, nah itu kita pertanyakan. Sebenarnya perbendaharaan apa yang disimpan sama si Elizabeth Fanny itu? Saya pakai saya aja lah. Kan kalau sini kan semua hamba-hamba Tuhan dan luar biasa. Jadi saya masih perumpamaan dengan diri saya aja. Tapi ingat, one day saya akan ketahuan. Karena apa-apa yang saya hasilkan nanti kelihatan. Karena tidak mungkin kalau dikatakan karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak ada juga pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Satu. Poin yang kedua, sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena tidak ada semak duri, orang tidak memetik buah arah. Dan dari duri-duri, tidak memetik buah anggur. Artinya apa? Kalau perbendaharaan kita itu akan menunjukkan eksistensi integritas diri kita yang sebenarnya. Karena udah dikatakan, setiap pohon, buah, dikenal dari pohonnya. Ini artinya dalam banget tuh maknanya. Nanti saya pasti juga akan banyak sekali kita akan dapat masukan-masukan dari Pastor Linda, Pastor Kemal, Bu Ira, Dr. Weni, dari Mami, dan mungkin nanti yang akan ada di sini. Dan poin yang ketiga, di sini dikatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Jadi kalau ada orang bilang dia mah cuma ngomongnya doang begitu gitu, saya secara pribadi bukan bilang tidak, tapi kurang hatinya yang rohania yang dia simpan adalah kasih, kasih akan sesama. Pertama dia takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segala akal budi dan roh tubuh jiwa raganya. Dia mempersembahkan hidup sebagai pelayanan hidup yang kudus dan yang berkenan, dan apapun yang dia lakukan semuanya adalah yang rohani, yang dia berusaha untuk semuanya itu untuk Tuhan. Pasti buahnya kelihatan. Nggak mungkin orang itu cepat frustasi, cepat marah kayak si Elizabeth Fanny, nggak mungkin cepat kesel dan segala sesuatu. Pasti dia punya sabar yang melebihi orang rata-rata. Itu kita harus akuin. Contohnya apa? Tidak ada satu manusia pun di bumi ini kalau dia bisa melihat, even dia anak kecil yang nggak usah lulus SD, belum lulus SD, nggak usah S2, S3, S8, S apapun namanya, dia masih umur 5 tahun, asal dia tidak buta warna, ataupun dia tidak apa namanya ya, maaf, tanpa merasa hormat, ODGJ atau apapun, asalkan dia udah bisa memegang benda, melihat benda, even dia belum 5 tahun, dia pasti bisa membedakan kupu-kupu sama ulat. Gak perlu itu S1, S3, S8, S mambo.
Dia pasti bisa membedakan mana ulat, mana kupu-kupu. Karena kupu-kupu begitu indahnya dan ulat itu begitu menggelikan. Bahkan banyak orang yang dia fobia dengan ulat. Tapi saya belum dengar, tapi mungkin ada, tapi saya jarang banget dengar bahwa ada orang dia fobia dengan kupu-kupu. Jadi kalau orang itu mau dikenal dari buahnya, dari perbendaharaannya, lihat aja orang-orang di sekitarnya bilang apa tentang dia, apa yang dia hasilkan. Karena sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun dia bisa ngumpet. Tapi one day dia pasti ketahuan. Karena kan begitu buahnya tumbuh, kelihatan. Oh, buah ini pohonnya ini. Kan tadi dibilang, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Tapi pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Siapa yang bilang? Alkitab yang bilang. Jadi di sini saya belajar lagi tentang diri saya khususnya dan saya berharap kita semua yang ada di PBS dan orang-orang yang akan mendengarkan ini bahwa kita coba check and recheck kita punya perbendaharaan rohani kita, spiritual treasury kita ini masih nyimpan apa aja dan udah ada kantongnya apa aja gitu. Kita bisa loh mengunjungi orang sakit, memberikan perpuluhan, menginikan tukang kebun kami, tukang sampah, apa bisa kelihatannya seperti itu. Tetapi kalau masih ada sampah, one day itu akan busuk si kotoran itu akan keluar. Di saat apa? Saat kepepet, saat under pressure, atau saat keadaan-keadaan yang tidak mengenakan banget. Tetapi lebih ngerinya lagi saat yang sangat juga reenteng dan remeh-temeh bisa keluar itu perbendaharaan itu. Kata siapa? Saya. Karena itu saya lagi cek, cek kalau orang bilang check and balance, check and recheck kalau bahasa orang sekarang. Kalau saya check and balance, bener nggak nih saya gimana nih? Karena ternyata ada hal-hal gitu. Oke, saya nggak mau bunuh, saya nggak mencuri, saya nggak berzina, saya nggak ini. Saya doa sampai 92 tahun. Saya kayak oma saya baca Alkitab juga oma saya tiap pagi dari jam 3 pagi dia udah sebutin nama kami satu-satu. Dari saya masih sekolah sampai saya udah punya anak, nama saya masih disebut sama oma saya dulu. Sama kayak mami saya kan kalau berdoa nama kami semua disebut. Tapi kita harus check and balance kita punya perbendaharaan rohani kita. Karena apa? Karena ternyata apa yang kita ucapkan tuh meluap dari hati kita. Jadi kalau kita bilang orang itu kok kotor banget ya mulutnya, nggak usah heran, cek perbendaharaan dia. Siapa yang bilang? Firman yang bilang tadi di Lukas 6 ayat 43 sampai 45 yang nanti kita akan sama-sama pelajari dan saya yakin pasti nanti saya akan diberikan banyak masukan di sini karena saya belajar, saya lagi check and balance nih gitu. Kok saya bisa lose kesabaran tiba-tiba, kok saya tiba-tiba bisa panik, kok saya tiba-tiba bisa hilang lagi sabar saya gitu loh. Yang saya udah berusaha sabar, tapi kok bisa lose lagi gitu. Nah, saya lagi check and balance gitu. Berarti berapa banyak kotoran yang masih saya simpan. Gak usah pakai bahasa sampah, terlalu manis. Karena bahasa aslinya bukan sampah, kotoran. Jadi kita belajar. Kenapa? One day akan kelihatan kok apa yang kita simpan di dalam hati kita. Kadang-kadang orang itu nggak perlu terlalu di pressure. A little pressure, it can bam. Jadi apalagi nanti kalau dia ada yang under pressure. Hal yang remeh-temeh aja bisa membuat perbendaharaan itu keluar semua. Karena itu kita di sini mau belajar gimana sih supaya kita mempunyai perbendaharaan sesuai yang apa Tuhan mau. Dan pohon kita, buah yang kita timbulkan, oh iya pantas buahnya baik, orang pohonnya baik, seperti itu. Seperti saya kasih contohnya, kalau orang yang sungguh-sungguh menghasilkan sesuatu yang baik, dia menjadi indah, pasti orang bisa lihat dia, oh dia dulu ulet, tapi dengan dia belajar firman, dia berubah, dia bertobat, perbendaharaannya adalah yang indah, yang manis, yang sedap didengar, seperti yang Tuhan mau, dia pasti seperti kupu-kupu. Karena orang pasti bisa bedakan, dan orang yang membedakan kita itu nggak perlu orang terlalu rohani ya, nggak perlu orang yang udah sekolah teologi jadi dokter, profesor, nggak perlu. Karena apa? Anak kecil pun bisa merasakan itu. Dia bisa bedakan mana ulat yang menggelikan itu, mana kupu-kupu yang begitu indah. Karena tidak ada orang yang bisa mengatakan bahwa saya nggak bisa bedain kupu-kupu sama ulat. Maaf ya, orang yang tidak bisa melihat aja kalau dia bisa meraba, tangannya Tuhan masih kasih rasa meraba, dia bisa bedain kok. Beda nggak itu kupu-kupu sama ulat? Dan pertanyaan saya satu, kalau kita dari kecil, dari kita masih nggak tahu SD, SMP, mau kita SD atau kita TK, atau kita dari kecil banget,
tidak diperhadapkan, kita ada pembuktian bahwa kita belajar atau apapun orang tua kita katakan, dulu kupu-kupu ini dari ulat loh nak, pasti orang nggak ada yang percaya. Kok ulat yang begitu menggelikan itu, menjijikkan dalam tanda petik, kok bisa berubah menjadi kupu-kupu yang luar biasa? Nah, seperti itulah kita. Saat kita betul-betul sudah di dalam Tuhan, kalau kita betul-betul mempunyai perbedaan rohani yang seturut yang Tuhan mau dan menghasilkan buah yang baik dari pohon yang baik, orang pasti bisa melihat kita, membedakan kita, kalau dia tuh dulu ulat, sekarang udah jadi kupu-kupu, gitu. Begitu drastis perubahannya, begitu beda dia. Karena apa? Karena perbendaharaannya dia itu, yang dia simpan secara rohanianya itu, sudah nggak nyimpan sampah lagi. Gitu. Jadi ternyata kalau kita mau punya perbendaharaan yang baik dan menjadi pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik, mau nggak mau kita mesti berubah dari yang dulunya bentuk sampah yang kita simpan kayak ulat yang menggelikan itu akan berubah menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Dan saya mungkin pasti ada di dunia ini ada, tetapi sangat amat jarang orang fobia dengan kupu-kupu yang begitu lucu dan indah. Tetapi saya tahu dan sudah baca di risetnya, saya udah baca risetnya loh, begitu banyak orang, bahkan ada jutaan orang yang fobia dengan ulat. Jadi kita pasti bisa bedakan. Kalau orang ini udah hidup di dalam Tuhan, hidup belum di dalam Tuhan, atau cuma katanya-katanya, selain dibedakan dari pohonnya, pasti perubahan sikap dia, cara dia bertutur, berkata, bersikap, bertindak, mengambil keputusan, pasti bisa dibedakan ibarat ulat sama kupu-kupu. Kenapa? Karena Tuhan minta kita kan pada akhirnya kita harus sempurna karena Bapa kita sempurna. Bukan itu mustahil. Kalau itu mustahil nggak ditulis di Alkitab. Kita bisa menuju ke sana kalau kita mau. Nggak mungkin nggak bisa. Bagaimana nggak bisa? Kan kalau Tuhan bilang, jadilah engkau sempurna seperti karena Bapakku adalah sempurna. Kalau itu tidak mungkin dilakukan, tidak ditulis di Alkitab. Alkitab ini kan ya dan amin. Karena buat manusia itu tidak mungkin, buat Allah nggak ada yang mustahil. Hati-hati sayangnya, Tuhan Yesus memberkati anak ya. Itu bungkus darah Yesus. Nah, maaf, Daniel berangkat kantor. Seperti itu. Jadi sorry. Jadi nggak mungkin nggak bisa dibedakan hidup kita. Jadi kalau kita mau tahu check and balance kita, lihat aja. Kita masih seperti ular atau sudah mulai mentransform pelan-pelan yang dibilang itu kan dari ulat ke pompong terus menjadi kupu-kupu itu. Menyakitkan nggak? Luar biasa menyakitkan. Karena ternyata membuang semua hal-hal yang sampah itu sangat apa bisa dikatakan ya, tidak mudah. Karena pada hakikatnya manusia itu kan sifatnya adalah sifatnya daging. Tapi kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus Tuhan, kita diwajibkan untuk tidak sama dengan orang di dunia. Kita harus menjadi orang-orang yang rohania, karena Allah kita adalah roh adanya. Jadi kita mau tak mau, kita harus merubah ibaratnya dari ulat menjadi kupu-kupu. Itu prosesnya sangat menyakitkan. Itu kan dari, kalau orang sekarang bilang kan metamorfosa. Kalau di kita kan kalau bahasa aslinya saya lihat itu, saya baca dan saya tanya juga sama adik saya, itu metamorfoo. Perubahan yang drastis, perubahan yang signifikan. Nah, kalau kita sudah bisa pelan-pelan membisi batinia kita, perbendaharaan rohani kita dengan hal-hal yang spiritual, dengan hal-hal yang rohania, yang berdasarkan firman, apa yang Tuhan mau, udah pasti orang di sana pasti lihat si Fani itu dulu kayak ulet kelakuannya, ulet dia, tapi sekarang dia udah menjadi kupu-kupu. Mungkin awalnya kita kupu-kupu yang kecil, yang belum kelihatan warnanya terlalu terang, tapi begitu dia pertumbuhan, dia menjadi kupu-kupu yang dewasa, kupu-kupu yang besar, kelihatan semua corak warnanya begitu indah. Seperti itulah kalau kita menyimpan segala sesuatu, orang di luar sana awalnya nggak tahu, tapi dengan lihat
buahnya, langsung tahu pohonnya yang mana. Sampai di semak duri nggak mungkin menghasilkan juga buah ara. Dan orang yang nyimpen yang bagus itu tidak akan pernah bisa mengeluarkan yang sia-sia lagi. Jadi di situ saya belajar, saya mau checks and balance, my spiritual treasure on mine, apa ya yang udah kusimpan dan apa yang udah bisa kubuang. Walaupun mungkin saya sih jujur aja, mungkin ada banyak hal-hal yang belum saya buang semuanya. Masih cepat tersulut, masih cepat kurang apa ya, menanggapi sesuatunya itu langsung ada reaksi yang kurang pas, bahasanya apalah gitu. Mungkin mungkin secara besar-besarnya kita udah pastilah nggak mungkin kita ada di PBS ini kalau kita masih orang yang ngawur banget, enggak. Tapi saya bersyukur puji Tuhan kita ada di PBS ini karena di sini memang kita belajar ayat demi ayat, maknanya, artinya, aplikasinya dan kita minta tuntunan Roh Kudus untuk kita semua sama-sama dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman di akhir dari akhir zaman ini yang waktu sudah sangat singkat ini. Kalau dari saya mungkin apa? Ada satu lagi yang tadi yang sehubungan dengan perbendaharaan itu. Yang pertama tadi kita kan belajar kan pohon yang baik, menghasilkan yang baik. Kalau apa namanya dari semak duri itu berarti itu berat loh. Itu berarti hati orang yang sangat bagaimana. Saya juga susah menjabarkannya. Tidak mungkin menghasilkan buah ara. Dan yang paling ini lagi, kalau perbendaharaannya yang di dalam hatinya yang dia simpan adalah firman Tuhan, kasih sukacita, kasih agape, kasih akan Tuhan, takut akan Tuhan, pasti yang dia ucapkan, yang dia sikapi, yang dia lakukan, pasti semuanya yang indah dan manis. Siapa yang bilang firman akan mengeluarkan barang-barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Relate-nya kita satu lagi di Matius 12. Ini dengan maksudnya tadi mengeluarkan kata-kata ya. Tadi ini kalau ini yang Matius 12 ini saya ambil satu lagi relatednya dengan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya itu ya, dan orang yang jahat akan mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Itu ternyata ada lagi dikonfirmasi di Matius 12 ayat 36. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi akunya huruf besar, berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Amin. Tapi kenapa? Kita sama-sama belajar. Penghakiman hanya milik Tuhan. Kita mau bilang kata-kataku ini nggak maksud kok. Nggak termaksud kok. Aku cuma bilang begini aja. Oke, nggak masalah. Tapi you akan bertanggung jawab di Matius 12 ayat 36. Karena yang kita anggap nggak sia-sia, itu hal yang banyak yang sia-sia di hadapan Tuhan. Dan itu sudah dikatakan. Aku berkata kepadamu, ini yang bilang Tuhan Yesus ini. Sebab akunya huruf besar ini Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus yang mengatakan kepada kita semua melalui Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kalau kita sekarang boleh deny, si Elizabeth Fanny boleh deny, enggak lah, aku kan maksudnya nggak apa-apa, aku cuma kesel sama pintu, aku cuma kesel sama apaku yang nggak kelihatan, atau aku kesel tadi kok aku ngitung uang tuh salah, kok tadi aku kesel sama orang di jalan, aku tadi sebel banget sama orang itu, dia nyelip aku, saya aja lah ya, karena saya kan sekarang nyetir sendiri kemana-mana, jadi kadang-kadang misalnya ada truk atau apa, ya udah, saya ngalamin gitu, dia badannya gede, dia nggak mau ke pinggir, tapi jalannya lambat, saya mau buru-buru, misalnya seperti itu. Kan ada juga kata saya yang sia-sia, misalnya saya pernah mengatakan gini, aduh dodol gitu. Mungkin menurut saya dodol itu manis, itu persepsi saya. Tapi Tuhan akan cek balance di hati saya. Saya waktu mengeluarkan kata dodol, nah dodolnya itu memang dodol manis. Tapi waktu saya mengucapkan si dodol ini, makna dari hati saya itu karena kesel atau karena senang sama dia atau mau kasih dia yang manis. Nah itu akan saya cek balance lagi. Ternyata perbendaharaan ini hal-hal yang kecil tapi signifikan yang harus kita pertanggungjawabkan. Di sini saya belajar banyak banget. Ini semua terrelate karena apa? Karena Pastor Kemal 2 hari yang lalu mengatakan bersukacitalah orang yang sama apa namanya lembut hatinya, orang yang teraniaya mengucap syukur atau apa. Saya berpikir gini, iya ya, saya ini nggak belum sampai di tingkat itu aja kadang-kadang suka kesel banget sama orang, suka begini, suka begitu, suka begitu. Satu, terus dibilang gini, apapun yang kita lakukan bisa apapun kita kalau nggak punya kasih. Apakah saya punya kasih? Kalau hal yang dikit-dikit aja saya udah kesulut gitu, dikit-dikit aja saya udah nggak nyaman gitu.
Mungkin nggak saya ucapkan, tapi di hati saya, contohnya tadi saya bilang, dodol gitu. Itu contoh-contoh aja, tapi itu harus saya katakan gitu. Jadi saya lagi check and balance gitu. Saya mengucapkan dodol itu dodol karena kesel, apa dodol karena dodol itu manis. Nah, itu yang hanya yang tahu saya sama Tuhan. Dan ingat, semua itu akan saya pertanggungjawabkan di hari penghakiman. Cuma hanya saat ini itu yang dapat saya sharingkan. Saya nanti akan minta banyak masukan, mungkin ada tanggapan dari Pastor Kemal, Pastor Linda, Mami, Bu Dr. Weni, dan Bu Ira, dan semua yang hadir. Demikian kita tutup dalam doa. Bapak di surga, terima kasih. Hambamu telah selesai menyampaikan sebagian dari firman-Mu yang untuk hamba pelajari dan kami semua mau belajar untuk mempunyai perbendaharaan rohani yang benar di hadapan Tuhan, agar apa yang kami ucapkan, katakan, timbul dalam hati kami, bahkan gerak perasaan kami adalah hal-hal yang berkenan, yang indah, yang manis, yang kudus, yang akan menyenangkan dan memuliakan Engkau Bapa. Kiranya kasih kuasa Roh Kudus memampukan setiap kami dan menuntun kami dalam diskusi habis setelah ini, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Dr. Weni untuk doa syafaat. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kembali Kau ingatkan kami ya Tuhan melalui hambamu Evangelis Fani Saswita, di mana kami Tuhan untuk senantiasa menjaga hati kami, untuk kami bisa Tuhan mengeluarkan segala sesuatu yang sudah Engkau ubahkan ketika kami menerima Engkau. Yang lama hidup kami sudah berlalu, sehingga yang baru sudah datang. Tuhan, biarlah melalui uh, PBS ini Tuhan, kami hari lepas hari diperbarui. Sebelum kami melanjutkan diskusi, kami ingin mau satukan hati kami Tuhan, kami mau naikkan doa syafaat kami, dan ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk uh, device jaringan yang boleh uh, berjalan dengan baik sehingga kami semua boleh menikmati akan ibadah ini. Tuhan, kami menyerahkan akan mengucap syukur untuk Kemal yang kau pakai untuk membawa kami masuk dalam pujian penyembahan, untuk kami mempersiapkan hati kami, untuk kami boleh mengucap syukur, untuk kami menikmati hadirat-Mu melalui pujian penyembahan. Kami menyerahkan Kemal dengan segala talenta yang Kau percayakan, dengan bakat, kelebihan. Biarlah itu bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur juga untuk Ibu Fani yang sudah Kau pakai untuk kembali Tuhan meredam kami melalui firman-Mu, bukan karena hebat beliau Tuhan, tapi karena kasih-Mu, karena hikmat-Mu, karena pewahyuan yang daripada Engkau, memampukan Ibu Fani menyampaikan isi hati-Mu, karena Engkau rindu untuk kami selalu ada di dalam track-Mu Tuhan, untuk kami tidak menoleh ke belakang dengan sikap hidup, gaya hidup kami yang lama, tapi untuk kami Engkau rindu untuk kami senantiasa diperbaharui, untuk kami menjadi serupa dengan Engkau. Kau pakai Ibu Fani dengan segala aktivitas, dengan segala talenta, bakat, kelebihan yang Kau percayakan, biarlah dia bisa mengekspresikannya Tuhan dengan kasih agape yang sudah kami pelajari, dan biarlah ya Tuhan, Ibu Fani ketika dia memberikan sikap hidup yang harum, yang manis, yang baik, itu bisa dinikmati Tuhan bukan hanya oleh keluarga terdekat, oleh Mami Tina, oleh anaknya Daniel, oleh adiknya, keponakan, tapi boleh dinikmati dengan orang-orang yang Ibu Fani temui. Tuhan, kami menyerahkan Ibu Fani dengan segala keperluan, kebutuhan, Kau yang lebih mengetahui pergumulannya, Tuhan, kami menyerahkan biarlah Ibu Fani menikmati setiap proses yang Kau bawa untuk Ibu Fani menjadi lebih indah lagi di mata Engkau, untuk Ibu Fani menjadi lebih manis lagi untuk menyampaikan akan kebaikan kemurahan Engkau. Kami menyerahkan juga Mami Tina, Diana yang ada bersama dengan kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk
orang tua kekasih kami ini, Kau berikan kesehatan, segala apapun yang menjadi kerinduan Mami Tina, Engkau yang mengetahui, Kau juga yang akan menolong Mami Tina untuk menerima jawaban dengan waktu yang sudah Kau tentukan. Kami menyerahkan Mami Tina tetap di masa indahnya dia bisa menyaksikan kasih ilahi yang terus ingin Kau curahkan kepada Mami Tina. Kami mengucap syukur untuk Mami Tina yang boleh menjadi tiang doa, boleh menjadi uh, uh, bukan idola saja, tapi boleh menjadi gaya hidupnya bisa memancarkan untuk kami bisa belajar dari Mami Tina. Tuhan, kami juga menyerahkan akan Daniel Tuhan yang sedang dalam perjalanan, pagar perlindungan Engkau satu-satunya yang kami percaya bisa memimpin Daniel tiba di kantor. Bukan hanya memimpin Daniel sampai di kantor, bahkan memimpin masa depannya Tuhan. Kami percaya kasih kemurahan Engkau yang akan membantu Daniel dengan segala rencana Engkau untuk masa depannya, untuk pasangan hidupnya, dengan keberadaannya. Kami boleh Tuhan melihat Daniel menemukan pasangan hidup yang takut akan Engkau, yang mengasihi Engkau, yang membuat Daniel semakin lebih intim dan melekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kecil ini. Kau berkati juga Tuhan untuk adik daripada Ibu Fani, Bapak Yohanes Parapat, Kau berkati akan istrinya, Kau berkati akan ketiga anak mereka, Grace, Shalom, dan uh, Mercy Tuhan, biarlah Kau berkati keluarga kecil ini dengan segala perkara-perkara yang sudah Kau percayakan untuk keluarga ini semakin dekat kepada Engkau, semakin melekat kepada Engkau, semakin memancarkan kasih dan kemuliaan Engkau. Kami mengucap syukur untuk keluarga besar Ibu Fani juga Tuhan. Kau pakai keluarga ini semakin lebih heran lagi. Kami menyerahkan akan Ibu Linda Tuhan yang ada bersama kami dengan segala pekerjaan, pelayanan yang Kau percayakan. Kami menyerahkan Tuhan, Kau terus Tuhan membantu Ibu Linda dengan segala jiwa-jiwa yang Kau percayakan ada bersama dengan dia. Biarlah Ibu Linda Tuhan bisa memberikan akan segala yang jawaban untuk mereka yang tidak memiliki pengharapan, untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang yang sedang uh, lemah Tuhan, baik itu secara spiritual maupun secara fisik, dengan perkataan Ibu Linda, dengan hikmat yang daripada Engkau, Ibu Linda bisa menyampaikan akan kebaikan, kemurahan Engkau. Kami menyerahkan Ibu Linda dimanapun dia berada. Kau pakai Ibu Linda dengan sikap hidupnya sebagai suratan yang terbuka, sebagai kesaksian sehingga orang-orang bisa mengenal Engkau melalui kehidupan Ibu Linda. Begitu juga dengan Pak Wawan, kami percaya pemulihan yang hanya daripada Engkau satu-satunya yang akan memulihkan Pak Wawan untuk kembali bisa melayani Engkau dengan segala keterbatasannya. Kami menyerahkan keenam anak Ibu Linda Tuhan, kami percaya Engkau telah menyiapkan pasangan hidup buat anak-anak ini satu persatu, pasangan hidup yang takut akan Engkau, pasangan hidup yang mengasihi Engkau, pasangan hidup yang membawa mereka semakin dekat kepada Engkau. Kami menyerahkan masa depan anak-anak ini, kami tahu mereka ada di dalam genggaman tangan kasih-Mu. Kami juga menyerahkan akan Ibu Ira yang Kau pakai luar biasa Tuhan, memfasilitasi kami dengan PBS ini, kami mengucap syukur. Biarlah terus Kau tambah-tambahkan hikmat pengetahuan untuk kemajuan daripada PBS ini, hanya untuk satu kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami rindu mereka juga bagi orang-orang yang di luar sana yang mendengar melalui YouTube, melalui live dari sosmed yang lainnya Tuhan, biarlah ketika mereka mendengar, mereka dikuatkan. Ketika mereka mendengar yang sakit disembuhkan baik secara fisik maupun spiritual mereka. Mereka yang tidak memiliki pengharapan ketika mendengar firman melalui PBS ini, mereka menemukan jawaban Tuhan. Kami menyerahkan akan Ibu Ira di tengah keluarganya dengan Pak Ivan suaminya dimanapun dia berada. Kau pakai Pak Ivan boleh menjadi
kesaksian dengan ketika dia mengalami perubahan di dalam Engkau Tuhan. Saudara-saudaranya yang belum mengenal Engkau, mereka rindu Tuhan untuk mengenal dan menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan Pak Ivan, biarlah Pak Ivan menjadi saksimu yang hidup dengan perubahan yang sudah terjadi melalui Pak Ivan. Keluarganya bisa diselamatkan Tuhan. Kami menyerahkan juga anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu daripada Ibu Ira. Kami menyerahkan pagar pelindungan yang daripada Engkau, penyertaan Roh Kudus senantiasa melingkupi keluarga besar Ibu Ira. Kami juga teringat akan Ibu Tirsa yang sedang dalam perjalanan membawa adiknya Harvey. Kau berkati Ibu Tirsa Tuhan. Biarlah Ibu Tirsa dimanapun dia berada, dia boleh tetap menyaksikan kebaikan, kemurahan Engkau. Dia boleh menerima berkat yang kami terima di PBS ini. Dia boleh merasakan akan transformasi yang sudah Engkau berikan kepadanya. Kau pakai Ibu Tirsa ketika kau percayakan akan kedua adiknya, Harvey dan Leni Tuhan. Biarlah Ibu Tirsa boleh menjadi saksi yang hidup tentang Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati juga Bung Kris, biarlah Bung Kris dimanapun dia berada, Engkau menjaga dan melihara dia dalam pekerjaannya. Bung Kris juga bisa mengatur waktu untuk mencari Engkau. Kami juga teringat akan anak kekasih kami, Kesia, dimanapun dia berada. Tuhan, Engkau yang mengetahui, Engkau yang keberadaan Kesia, biarlah penyertaan Engkau, pagar pelindunganmu senantiasa ada kepada Kesia. Dan kami percaya Engkau yang akan menolong Kesia untuk selalu ada dalam track Engkau. Kami menyerahkan segala sesuatu aktivitas kami hari ini, biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi dengan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami menjadi pribadi yang diperbaharui hari lepas hari, untuk kami menjadi pribadi yang menyenangkan Engkau dan berkenan di hadapan-Mu. Sebelum kami tutup doa kami juga mau menaikkan doa seperti yang Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Ibu Dr. Gigi Weni Laihadi. Kita akan masuk ke dalam sharing, diskusi, mungkin ada tanggapan, pertanyaan. Kita tutup aja langsung dengan doa berkat ya, Pastor. Baik, kita satukan hati. Kita akan tutup dalam doa dan doa berkat. Kembali kami datang kepadamu Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa ini. Kiranya kasih anugerah Tuhan, pertolongan penyertaan yang manis dari Roh Kudus akan memimpin menuntun setiap hidup kami. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kami umat kepunyaan-Mu. Maranatha. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut berkat-Mu. Amin. Baik, Pastor, saya serahkan kepada Pastor. Shalom, selamat pagi. Terima kasih atas sharing firman Tuhan hari ini, yaitu dari Lukas 6 ayat 43 sampai 45 ya. Jadi kalau saya bisa bilang hari ini hashtagnya adalah buanglah sampah pada tempatnya ya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan disimpan gitu. Jangan disimpan atau disembunyikan. Banyak ya kalau anak-anak, khususnya kalau umpamanya anak-anak yang ikut di mobil saya, kalau umpamanya dia habis makan, dia langsung ngumpetin itu sampahnya.
Dia umpetin di bawah kolong lah, dia umpetin di mana lah. Ketika saya udah selesai antaran, saya baru lihat ke belakang gitu. Wah, pada sampah semua di belakang. Jadi mereka itu memang saya larang untuk makan di mobil, tetapi mereka bisa sembunyi-sembunyi ya. Bisa sembunyi-sembunyi, makannya sembunyi-sembunyi, makannya nggak kelihatan tetapi sampahnya kelihatan ya. Jadi bagaimana kita di sini spiritual treasure yang rohani ya, kita mesti simpan apa ya, semua yang hal-hal rohani yang di dalam kehidupan kita. Ada yang hal-hal duniawi gitu, ada hal-hal yang bukan kita belajar, otomatis ada ketika kita masih hidup di dalam belum di dalam Tuhan, itu ada gitu. Jadi kadang-kadang sampah-sampah itu masih ada gitu. Sampah-sampah itu memang nggak tiba-tiba ketika kita jadi rohani, kita sudah menerima itu, nggak mungkin langsung berubah 100%, itu nggak ada lagi, nggak mungkin gitu. Jadi memang ya kan, kita hidup dari iman kepada iman ya. Jadi artinya pelan-pelan kita diubahkan hari demi hari. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita diubahkan hari demi hari, sehingga nanti suatu saat kita akan menjadi seperti Kristus. Itu tujuannya, itu memang agak sulit ya. Tapi kita menjadi sempurna ya. Kita sempurna memang agak susah, tapi kita akan berusaha. Ketika dalam keadaan situasi mendadak atau tertentu, itu diingatkan kembali kita. Maksudnya itu keluar kata-kata itu tiba-tiba tanpa kita sadar gitu. Tadi seperti Bu Fani bilang, dodol juga nih orang ini ya. Dodol, kata-kata dodol tadi, hashtag dodol boleh juga gitu. Dodol gitu. Dodol, kita pikir dodol tapi maksud kita beda. Cuman kita tahu itu tujuannya apa gitu. Kita mau maki dia, tetapi dengan bahasa yang lebih kalau orang Manado bilang lebih moy, lebih bagus ya. Tapi tetap aja gitu, hati kita tahu gitu, dan Tuhan tahu gitu. Itu yang perlu kita rubah ya. Kemarin kita belajar bagaimana, sebelumnya kita belajar bagaimana kita punya talenta, tapi talenta kita kalau tidak disertai oleh kasih karunia, tidak disertai oleh kasih karunia, itu nol, nggak ada apa-apa, nggak ada. Jadi hidup kita harus menjadi contoh ya. Hidup kita menjadi contoh, makanya kita perbendaharaan hati kita secara spiritual itu mesti benar gitu. Karena kita merupakan kesaksian ya. Hidup kita merupakan kesaksian. Orang bisa bertobat gara-gara bisa melihat kehidupan kita ya. Tetapi kalau kehidupan kita mengeluarkan kata-kata kotor, apa yang kita keluarkan itu sesuatu yang kotor, bukan berdasarkan firman Tuhan, maka lambat laun orang bukan diberkati, malah kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya, makanya dari firman Tuhan hari ini kita belajar bagaimana orang luar itu melihat kita nggak sesempurna, mungkin nggak sesempurna sekali, tetapi pelan-pelan berangsur-angsur ya, berangsur-angsur, tetapi tujuannya jelas gitu. Kita akan lebih baik dari sebelumnya. Oke, silakan kalau ada yang ada yang mau bersaksi bagaimana, karena kalau di sini katakan 43, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik ya. Makanya ada pepatah dunia, dia bilang pohon buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu. Kebanyakan kalau orang tua begini pasti anak-anaknya begini. Tetapi kalau di dalam Tuhan, orang tua tidak dalam Tuhan, kalau anak-anaknya di dalam Tuhan, karakter, sifat semuanya akan diubahkan secara berlahan-lahan oleh Tuhan. Amin. Sudah. Jadi apa kata dunia sama apa kata firman Tuhan agak berbeda ya. Kemarin kita udah belajar juga ya, bagaimana lemah lembut versi dunia sama lemah lembut versi ini agak berbeda gitu. Oke, silakan siapa yang mau duluan sharing.
Mami Tina Diana Baik, yang saya paling bukakan ini dulu. ya. Sambil yang lainnya mempersiapkan diri, Ira mempersiapkan diri, Weni mempersiapkan diri. Shalom semuanya kita yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom, Mami. Ini firman-Nya ini tidak semudah yang kita ucapkan dan tidak semudah seperti yang kuucapkan. Terlebih aku Tuhan harus menjadi terang garam di keluargaku, jadi sana dan Judea sama di penjuru bumi maupun di tetanggaku. Jadi semuanya tanpa Allah Roh Kudus, tapi tidak bisa hanya kita jual nama Yesus, tapi kita nggak punya niat hati untuk membuang segala sampah-sampah